Yes. Kali ini kita penelusuran di wilayah Kabupaten Jombang di Desa Sumbergondang di Modender ya Mas Yan. Ya. Dan kita menelusuri jejak-jejak petilasan peninggalan era klasik Hindu Buddha hingga sampai era Islam pertama kali. Dan kali ini kita sudah di pintu pertama, yaitu menurut warga di situ ini ada dua batu ini yang terpecah jadi dua. Di tengah gapnya ada pohon, akhirnya terpecah. Dan menurut warga di sini itu pintu gerbang masuk area situs yang ada di atas sana. Nah, di sebelah kanan, sebelah kiri ini batu batu kapur atau batu padas yang membentuk pintu gerbang. Kemungkinan ini warga menyampaikan bahwa ini sebagai pintu gerbang masuk ke situs Jeladri di atas sana. Ikuti penelusuran kita di wilayah Jeladri di wilayah Kabupaten Jombang dengan Ngaju TV. Kita mulai perjalanan menuju situs Jeladri. Kita naik ke pegunungan atau gunung perbukitan di wilayah Gunung Kendeng bagian utara ya, tapi ikut di wilayah Kabupaten Jombang yang terkenal dengan situs Jeladri. Nah, tim sudah di depan sana. Kita naik terus, lumayan naiknya ini, tapi udah dikasih pengaman ya untuk menjaga dari licinnya jalan, bisa berpegangan. Mriku niku gese petilasan. Petilasan di situ, Mbak. Wali 8 songo tinari Gunung Jeladri. Para wali. Kit sien Bapak. Oh, nerusan Bapak ini. Nggih, kula pun turun ping 6 kula niki. Pus, ping 6. Nggih, ping 6 generasi. Keturunan. Saking cangga, saking buyut, saking Pakde, Bapak, Mas kula terus kula niki. Nah, terus biasanya kados niku wau anten acara syukuran nggih. Acara syukuran niku mangin nandang sakit sampun waras syukuran niki. Mangin niku nandang sakit lewung gendeng nggih. Nggih, sing putrane sing ganteng niku wau sing sampun waras. Saat itu napa mawon biasane masyarakat datang mriki? Nggih, masyarakat mriki niku nggih nek ten dalem nyuwun napa nggih didongaaken dikabuli. Ngoten dane tamu nggih nyuwune napa nggih ngasta sekar, nggih ngasta juswa, menyan, rokok, sekor niku sekar ngirim sekar telon. Telon iki. Ngoten nek monggo njenengan nyuwun napa? Oh, ngoten gadah niat nggih. Nggih, gadah niat. Ikhlas ten manah. Nggih. Terus masyarakat biasanya ben lan napa wonten acara napa biasane ten mriku? Acarane napa nyadran napa? Nyadrae niku bulan 6 mantun panen. Nembe mawon. Kala winginan. Lah ngriki niki nggih kula niki nerusi amanahe buyut, amanahe bapak. Nggih tasih alami ngeten iki. Nggih. Nggih. Ya alhamdulillah bersyukur saged terusan perjuangan Mbak. Bersyukur saged. Nggih. Kula tasih munggah. Nggih. Terus angker niku napa wis pundi? Ah nggih. Darane angker mboten angker niku ten manahe Mas. Oh nggih, pribadi nek masing-masing. manahe niki mboten ikhlas. Oh ngoten nggih. Nggih tasih melang-melang terus pundi ngoten nggih tambah. Oh ngoten. Soale kan apa ngeten iki munggah sampun semerap. Nggih, biasane ngoten biasane. Mboten pas teng batin teng ati. Napa negatif pikirane biasane ngoten. Nggih, ngoten. Dados sing ngriku niku nyuwun ikhlas. Napa mawon diparingi. Nggih, minimal kirim doa lah, kirim doa teng mriku ngoten minimal. Menghargai jasane beliau yang temakam teng mriku. Nggih, ngoten. Semangat. Kita jalan terus. Nah, ternyata di depan kita sudah tempat dan lokasinya situs Jeladri. Alhamdulillah. Oke. Napas kita agak terputus-putus ya. Jadi kita harus naik sampai ke puncak. Ternyata kita alhamdulillah sudah sampai ke puncak sini, ke situs yang kita tuju, yaitu situs Jeladri.
Di sini kita sudah paling puncak dan di atas ini banyak sekali peninggalan batu-batu bata kuno dan batu andesit yang sudah dibentuk, dan kita coba kita telusuri satu demi satu situs yang ada di Jeladri ini, seperti apakah bentuknya dan motifnya dan fungsinya apa dan masanya kapan. Kita langsung di depan pintu gerbang masuk ke arah situs utama. Di sini udah ada pintu gerbangnya kanan kiri, dan di atas gerbang ini dikasih batu umpak ya, batu umpak andesit, dan puncaknya dikasih batu yang cukup bagus ya. Jadi diperlihatkan bahwa ini pintu gerbang pertama masuk ke lokasi situs yang utama. Kita coba langsung naik ke atas sana. Seperti apa sih bentuk dan situsnya yang ada di sini? Satu tempat untuk ritual ya, seperti ini ritualnya. Di satu tempat ini yaitu kita menuju satu tempat yang untuk ritual ya. Di sini ada batu pipisan, ada batu apa itu lumang kecil, ada juga batu yang biasanya untuk bandul, untuk pemberat untuk mengambil air di sungai atau di sumur. Dan ini disakralkan ya, dikasih bunga-bunga atau mungkin tempat ritual di sini, dan banyak bunga-bunga maupun dupa di sini, dan ada banyak pewangi, ada minyak pewangi di sini. Di sini banyak sekali ya benda-benda peninggalan era klasik di sini kelihatan. Kalau di sini berarti di sini perkirakan ada seperti ini, mungkin ada kehidupan di sini, masyarakat yang pernah hidup di sini. Banyak di sini cukup banyak peninggalan-peninggalan kuno, bangunan ya, bangunan kuno di sini era klasik hingga era Islam pertama, kelihatannya seperti itu. Selain ada beberapa benda batu-batu andesit tadi ya, di sini ternyata kehidupan di sini cukup istimewa. Kayaknya kelihatannya di sini mungkin tempat peribadatan atau tempat terakhir masyarakat di sini. Kalau mungkin Islam ya tempat ibadahnya ya, atau mungkin tempat pemakaman seorang wali di sini. Di sini ada makam-makam juga. Coba nanti kita ke lokasi khusus untuk pemakaman. Dan ternyata di sini pagarnya itu pagar kuno ya, menggunakan batu bata kuno era klasik hingga era era Islam. Kelihatan nih batunya cukup besar-besar. Kali ini kita coba untuk melingkar melihat satu tempat yang ada bangunan pemakaman ya. Nah, ini juga kita temukan batu andesit yang membentuk umpak ya, seperti ini umpak. Dan sini banyak sekali umpak-umpak. Berarti kemungkinan di sini banyak bangunan pendopo ya di sini. Nah, ini juga umpak dari batu andesit. Seperti ini. Ini kondisi pagarnya seperti ini. Nah, setelah kita nyoba yang di luar, kali ini kita mencoba satu tempat yang lebih sakral lagi, yaitu ada makam yang dituakan, makam para wali. Dan ini kita harus naik ke tangga. Ternyata tangga kanan kiri itu banyak sekali umpak-umpak. Apakah ini umpak-umpak ini mewakili ada satu bangunan cukup cungkup, yang cungkup itu mungkin dijadikan atau untuk keamanan atau menjaga dari makam-makam tua itu atau bangunan-bangunan kuno yang ada di dalam sini. Kita terus langsung ke atas ya, kita menuju ke lokasi biar tahu kondisinya seperti apa sebenarnya di atas.
banyak makam kuno di sini. Nisan-nisannya juga tertutup dengan kain-kain putih ya. Nah, seperti ini makam-makam kunonya. Nah, ini pagarnya pun juga pagar kuno yang biasanya digunakan untuk pagar bangunan-bangunan kuno era klasik hingga Islam ya. Seperti ini. Itu jelas masih asli. Hasilnya Buton, mungkin punya niat tujuan berapa hari di sini? oh saya cuma 1 hari, memang sering keliling ke tempat gitu. Mungkin udah berapa kali di sini? Baru kali ini. Mungkin tujuan paling utama ke apa itu kok? Senang ke tempat ritual-ritual seperti ini? Paling ini nyatu sama alam aja. Menenangkan diri. Nyatu sama alam aja. Berapa orang? Sendirian. Biasanya paling lama berapa hari? Saya biasanya 3 hari. Cuma karena ini dekat jadi bisa pulang. Gitu. Yes.